Halo, kembali lagi dengan Pak Sastro. Salam sehat, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, kalau pas longgar dan izinkan saya untuk membuat sebuah podcast atau bisa mingguan, tetap Pak diusahakan. Dan minggu ini, ya sebelumnya memang untuk minggu kemarin itu luar biasa. Terakhir ada pameran, ada visibilitas indeks dan sebagainya dan membuat guncangan-guncangan yang sangat luar biasa. Dan banyak yang profit besar juga banyak yang loss besar. Ya semoga saja hanya sebatas loss, tidak MC kawan-kawan. Dan selamat bagi yang dapat profit, manfaatkan profit Anda sebaik mungkin. Karena trading itu tidak hanya satu dan dua. Oke, kita kemarin ada GC, ada ya, GBP, GBY, Euro USD dan Gold dan tadi sudah reviewnya saya share di channelnya Pak di per April. Dan ini sebelum ke analisa mingguan untuk minggu ini periode 4 sampai 8 Agustus 2025 tidak ada salahnya kita akan mereview sejenak gold. Ini gold ya. Ini untuk forecast minggu kemarin gitu. Tanggal 28 kita buka tanggal 28 Juli untuk trading sampai tanggal Jumat tanggal 1 Agustus. Oke, harga masih di sini kawan-kawan ya. Ini ada trendline yang sudah kita bahas. Dibahas harga di sini yang jelas kita proyeksikan ya. Proyeksi awal itu di sini terus sampai kalau turun sampai di sini dan bila tren masih diberikan atau sensi akan ke atas ini sangat besar di sini dan ini dan kemarin juga saya akan fokus pertama di supply ini yaitu 3347,66 dengan target tidak jauh jadi cukup di sini karena kita juga nggak B di sini dalam penjelasannya saya nggak B di sini nggak B di level ini fundamental kuning itu saya cukup di situ tapi bila bila apa itu masih kuat momentum turunnya ya waktu itu mungkin pas NFP kawan-kawan ya jadi terus break retest lagi ya gitu asumsinya memang seperti itu dan yang terjadi dan kita akan terus sampai di sini oke dan ingat di sini saya yang jelas mengunci level ini level kuning ini nanti kita lihat levelnya berapa ya sekitar 33-an 3309-an lah itu. Ini kalau konsisten harga itu tetap potensi naiknya ada. Oke, itu kira-kira reviewnya. Dan kita lihat ke ini setelah NFP kawan-kawan ya. Nah, ini dan di sini ya alhamdulillah proyeksi Pak D memang turunnya itu diberi kebenaran harga ke target diamond itu di mana di situ ada saya lebih fokus ke support resistance weekly 3289,24 kawan-kawan. Dan di sini Pak dijelaskan saat kita bikin pada Jumat pada Senin itu harga masih di sini ya, masih di sini dan betul koreksi atau retracement di supply itu supply yang didukung support asisten daily 3347,66 dan harga ke level sentimen fundamental 3310. Ya memang saya nggak pay di sini awalnya nggak pay di sini tapi kalau momentumnya kuat harga akan ke diamond bawah itu. Dan saya juga take profit di sini dan tidak ambil bagian di sini saya memang dan saya itu tipe orang yang agak nggak begitu agresif kalau akan ada news besar. Oke, setelah apa itu mengalami backout yang sangat luar biasa, sangat saat saat PCI, saat apa itu sebelum NFP,
Dan hasilnya memang NFP itu sangat jauh di luar ekspektasi dan direvisi down, maka membuat dolar itu turun dan rupiah itu naik. Ya. Naik ke level awal momentum dropnya minggu kemarin. Oke ya. Ya, di sini memang ya seperti itu karakter market. Jadi tapi dalam bahasan saya tidak akan buy di sini, tapi saya menunggu harga itu entah turunnya sampai kemana. Kalau memang sudah broken level ini awan-awannya, ya tetap buy di sini sebenarnya secara price action. Tapi biarkan dulu 3310 poin 06 itu ya tepatnya round numbernya 3310 ini dibuka. Ada broken ini membuat swing high ini tunggu retrace-nya dan naik ke level atasnya di mana sesuai dengan proyeksi. Proyeksi awal dan ini proyeksi lanjutan. Dan sekarang kita punya trendline di mana ada supply yang didukung apa itu 3366 itu didukung support resistance weekly dan konteksnya memang harga sudah di atas trendline tapi ini secara H2 nanti kita lihat secara daily. Oke, dan ini ya proyeksi saya memang supply ini memang kalau dijebol ini memang bahasa saya itu memang kalau buyer di sini kalau mau hold atau re-entry back tunggu tunggu zona profit ini dibuka atau dibuka bahasanya pintunya dibuka seperti ini ya. Seperti ini supply ini sebagai zona profit sudah dibuka dan harga lanjut ke zona profit berikutnya. Kalau ini dibuka tidak menutup kemungkinan harga itu akan ke zona profit berikutnya, di mana supply itu juga nama lain dari zona profitnya bahaya. Memang banyak nama kawan-kawan sampai Pak D itu bingung, tapi Pak D tetap eh, back to basic. Saya hanya akan berpegang istilah-istilah di dalam basic saja dalam sebuah technical analysis. Oke, lanjut dan di atas juga ada level sentimen fundamental 3403 dan nanti akan kita bahas. Oke, yang jelas teman-teman kita banyak yang dapat sell di sini ya, kawan-kawan. Dapat sell di sini, ada yang profit di sini, ada yang deal sampai di sini, ada yang B di sini itu mungkin kena backout dan SL, ada yang B saat harga itu retest ya, jadi ini retest, korektif atau pullback, retest mencoba tes lagi level sabotasi dan weekly baru lanjut ke atas ya seperti itu kawan-kawan. Jadi fenomena di dalam market seperti itu bahkan biasa menggentu kena SL baru naik kan atau kena SL baru turun. Oke, lanjut. Untuk minggu ini saya akan memberikan apa itu ini maaf kawan-kawan ini bukan signal. Saya bukan penyedia signal. Ini hanya sarana edukasi ya gitu. Jadi untuk referensi sampean saja. Anda semua bapak-bapak ibu semua ya kalau cocok itu disinkronkan dulu dengan level-level marking panjenengan atau Anda semua. Ya kalau cocok kan berarti nambah 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 referensi. Pak D ternyata cocok dengan level saya kan gitu. Kalau pertentangan ya jangan ikut Pak D, ikut saja level-level Anda sendiri. Ya karena lebih berdaya level sendiri kan. Kenapa ya? Karena level Anda itu kan sudah mengalami sebuah apa itu backtest, sebuah trading plan yang sudah teruji dan dijalani lama. Nah, kalau ikut orang lain kan nanti malah merusak trading plan. Di marking Pak D, saya ulangi lagi hanya untuk referensi saja. Dan toh ini juga bukan penyedia sinyal, hanya edukasi dan jurnal pribadi saya. Bahkan ini ada yang tak entry, ada yang tidak tak entry. Kalau saya entry ya saya share. SL ya SL. Kemarin ini saya ada GBP, GBY, profit sampai enggak karu-karuan itu ya. Enggak karu-karuan itu ada nanti lihat di channelnya Pak Dik. Terus yang goal jelas. Goal sama saya NT pertama saja sudah dapat 1,4.
banding 4 itu kalau R-nya 50 kan sudah 200. Dan yang EU SL. Semua demen-demen ini dibabat habis ya karena faktor. Nah, kalau saya nggak apa-apa, saya dan saya juga nggak mengganggu karena saya tahu persis yang menggerakkan harga itu jelas berita atau tidak. Yang memang beritanya bertolak belakang dengan analisa kita, ya makanya di situ perlu sebuah SSR supaya loss-nya itu oke. Nanti saya saya akan marking agak banyak ini. Oke, yaitu EU, Audi USD, USD CAD, dan Gold. Oke, lanjut. Pertama saya awali dengan struktur yang terlihat oleh saya, maksud saya, karena ini sangat sangat subjektif, kawan-kawan. Nanti Pak D mengatakan uptrend, ada yang mengatakan downtrend, makanya ini terlihat dari sudut pandang saya pribadi. Oke, ya. Awali dari sini, ini ada low, ini ada high, higher low, higher high, higher low, lower high, dan bukan. Oke ya, ini bukan, bahkan ada swing ya, swing minor di sini, tapi ditandai juga nggak apa-apa. Ini dan break sampai di sini. Oke. Memang ini masa transisi kawan-kawan. Jadi secara tidak langsung itu market mau kemana itu sebenarnya belum jelas. Makanya kita ambilnya pendek-pendek saja ya. Dan nanti akan banyak panah, akan banyak arrow, akan banyak apa itu opsi ya. Kenapa ya? Karena kita press action. Jadi kalau 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 kita memang banyak panah itu ya menunjukkan kalau kita itu baik. Karena kita melihat reaksi. Ya. Kecuali kalau kita nggak press action itu panahnya tunggal. Ya bisa sih press action panahnya tunggal kalau memang banyak daya. Oke, nanti saya jelaskan di depan. Mungkin nanti khusus yang EU sama gold ini banyak banget ya. Alasannya apa ya? Alasannya euro itu memang mata uang kedua yang diperdagangkan di dunia di bawah dolar. Sangat sensitif dengan berita-berita dari US. Semua itu ada alasan, semua itu ada data. Bukan karena karena anu judulnya menyalahkan anu dan anomali. Enggak seperti itu. Oke, saya akan berekspektasi kalau memang ini akan terjadinya sebuah besar ya. Karena jelas ini sudah bukan ya, ini sudah bukan, bahkan ini solid bukan. Tapi diasumsikan, saya asumsikan kalau dari segi swing ini, kawan-kawannya, dari swing high ini dan swing low ini, ya, yang untuk terakhir kemarin, kenaikannya itu juga masih toleransi pullback. Oke ya, masih toleransi pullback. Dalam arti kalau kita nggak usah ditarik dulu lah, pokoknya ini sudah masih toleransi. Ya kira-kira saja kalau sini 50%, 60%, dan sini 7, 6,8 gitu. Jadi kira-kira saja kalau memang sudah sering menggunakan tuh apal kok sebenarnya. Bahkan kotak-kotak seperti ini di dalam MT4 saya nggak ada, udah hafal saya kan. Oke, eh di sini saya akan mengamati ini. Kalau kita ngomong base ya bibir bawahnya itu, yang bawah dari rectangle supply itu, tapi untuk level yang betul-betul ingin eh, low risk, jadi kita monitor itu yang 16,48. Tapi yang jelas saya akan ambil bibir bawah. Saya senang bibir bawah kawan-kawan. Daripada nanti di atas resiko tidak tertrigger itu sangat besar. Makanya saya ambil di bawah, saya ambil level itu pun risknya sama.
Oke, saya jelaskan. Saya mungkin akan ambil itu, tapi TP-nya pendek. TP-nya pendek sekali. Saya nggak berani berekspektasi lebih hal ini. Oke, ya karena tadi alasannya itu, dan itu memang belum berjalan. Dan ini belum berjalan secara arah yang jelas. Oke, ini ya, mungkin saya hanya akan ambil itu. Hanya akan ambil itu. Tapi di satu sisi, kalau naiknya belum target gimana Pak? Maksud saya belum ke supply. Yang tadi tak bahas, supply itu merupakan sebuah zona profit dari buyer. Demand zona profit dan sell. Jadi ini akan naik ke atas dengan target support asisten weekly ini dengan catatan eh, zona profit ini atau ini dibroken, ini dirusak, pintunya biar buka. Ini dua ini memang pintu, pintu. Kalau kebuka potensi ke sana. Nanti pertanyaannya kalau kalau belum sampai di sini Pak di belum sampai target dan atau itu mengembuka ini opsinya gimana? Jadi saya mempunyai banyak opsi di sini. Misalkan nanti ini harga ini ya merusak ini. Karena ini sudah ini belum. Kenapa? Kalau tandanya kuning itu kalau sudah bukan atau dienggap atau dirusak ya mungkin saya akan berekspektasi di zaman bawah untuk teh. Oke ya, tes dengan target pintu atas dong. Gitu. Itu makanya ini tak kasih garis putus. Kenapa garis putus ya? Dikarenakan ini memang memang harga masih masih belum. Di sini nggak ada opsi pay limit ini kan. Kalau sini ada opsi set limit itu kawan-kawan. Oke, lanjut. Dan ke atasnya bila supply ini diberikan kawan-kawan ya, saya akan memanfaatkan supply yang tertinggal ini dan bisnya ini sangat cantik didukung flip akan B itu dengan target atasnya. Oke, kira-kira dan ini kawan-kawan ya, ini nanti mungkin ini karena ini belum terjadi dan ingat marking saya selalu sama di saat ada kuning ini berarti kan belum ada konfirmasi. Jadi nanti misalkan ini bisa terjadi seperti ini. Dan ini sudah dirusak, sudah dibikin, dan saya akan memanfaatkan dua label ini. Satu label kuning ini yang akan sudah menjadi diamond, kedua tetap bawah. Jadi sama. Itu ya. Tuh, tapi nggak usah saya kasih panah lah. Sudah tahu lah, rule-nya Pak D sudah tahu. Oke, lanjut. Untuk yang bawah, jadi bila mana diamond ini masih dibuka kawan-kawan, jadi potensi harga itu masih ke bawah itu ada. Alasannya apa? Ya, alasannya tadi kenaikannya ini masih masih toleransi pullback. Bahkan sebenarnya di sini pullback, tapi kalau pullback di sini jelas sudah banyak potensi reversalnya. Oke, makanya kalau terlalu naiknya tinggi, diamond ini dan calon diamond kuning ini akan menjadi level B yang bagus. Tapi kalau memang harga drop, mungkin berita-berita minggu depan kan ada PMI servicesnya. Memang nilainya kalau bagus akan membuat dolar itu kembali menguat. Jadi di sini saya akan pastikan ini kawan ya. Ini kan jelas lower. Yes, ini lower low. Dan kalau lower low ini masih di berarti ini skemanya akan jalan kalau trennya akan turun meneruskan berjalan. Oke, paham ya? Ini ya. Jadi di situ, oke, dengan asumsi naiknya ini pullback, ya kan? Entah pullback sampai di mana, entah di sini atau kalau di atas saya nggak saya pesimis. Kalau di atas sudah juga terjadi pelemahan momentum dan potensi reversal. Kalau di sini masih sini dan turunnya membuat oh, oke ya, itu ya kira-kira ya. Simple is that sebenarnya kalau kalau sebatas hanya technical analisis. Oke, eh, mungkin memang perlu diulang-ulang supaya nggak gagal paham. Bukan berarti panah B, panah sel enggak ya. Oke, lanjut.
untuk GU, nah, dan di sini beda. Ini beda. Kenapa beda Pak D? Karena nanti di minggu depan itu ada pengumuman dari Bank of England dan potensinya akan yang oke. Dan margin Pak D ini akan bisa file, akan bisa bertolak belakang dengan panah. Maka saya wanti-wanti dulu di saat nanti berita itu tidak sesuai. Jadi berita markingnya Pak D yang khusus GU ini memang apa itu asumsi saya Bank of England akan turunkan. Kalau Bank of England tidak turunkan suku bunga dan atau menahan dan tidak menurunkan dan votingnya itu ada perubahan untuk penguatan, jelas ini enggak saya pakai, ini file kawan-kawan. Jangan berkacamata kuda kan gitu kan. Karena selain cat diri kita itu ada berita, bukan hanya kita dan cat kita, tidak hanya kita dengan harga. Ada pihak ketiga, yaitu berita itu. Hanya jangan terus ngejas orang itu salah dan sebagainya. Semua bisa salah dan semua bisa benar. Maka saya wanti-wanti dulu kalau nanti beritanya bertolak belakang di mana Bank of England yaitu Bank Sentralnya Inggris itu apa tidak menurunkan. Nah ini tidak saya entry ya, kawan. Oke ya, tuh. Sekarang levelnya juga nggak begitu banyak saya di sini. Kenapa ya? Karena memang ini cantik menurut saya. Jadi zona atau base yang seperti ini cantik. Nantinya gimana ya? Nanti kita bahas di dalam edukasi di channelnya Pak Di. Jadi karakter bis yang bagus ini. Apakah nggak bisa SL Pak Di? Bisa. Oh yang jelek saja bisa profit, apalagi yang SL bisa. Yang jelek bisa profit, yang bagus malah bisa SL. Jadi mindsetnya biar enak. Oke, dan ini juga saya gambar kuning technical break, jadi ini calon diamond. Calon diamond. Jadi kalau sudah jadi diamond itu warnanya sudah seperti ini. Ya mungkin eh, kalau ini jelas bisa mendukung saya akan saya limit di sini. Oke ya, jadi di sini ya, saya akan tak kasih bufferzone, terus saya akan TP1 jelas ini sebagai safety mengamankan risk satu layar TP1, satu layar TP2, tinggal ambil TP3 enggak, kalau ambil TP3 ya jangan pakai TP2, TP1 dan TP3 dan itu kebetulan di level-level demo. Oke ya, ini jelas ya. Bisa seperti itu caranya Pak D. Oke, dihapus dulu. Berarti di sini keterangannya. Ya, saya akan saya limit di sini dengan TP1 di sini dong tentunya, ya kan? Dan TP2 di sini. Jadi kalau memang masih berkehendak whole, karena sudah mengantongi profit 1:1, bisa diukur sampai TP3 atau di bibir atas di. Oke, oke ini kawan-kawan ya, kira-kira. Ini untuk GU. Nah, cepat kan kata teknika. Dan juga secara struktur, maaf, lupa ya, orang tua. Lupa. Dari secara struktur ini jelas, ini low, ini high, ini lower low, ini tidak memulai baru, jadi ini higher high, lower high, maaf, broken lower. Dengan asumsi apa? Kalau Bank Sentral Inggris itu memotong suku bunga, otomatis akan melemahkan mata uangnya. Asumsi saya harga itu membuat lower high dan turun membuat lower low. Tapi sebelum membuat lower low, diamond itu merupakan sebuah zona profitnya seller. Kebalikannya dari supply, di mana zona profitnya berakhir dan potensi akan membuat low begono. Oke, lanjut. AUD USD. Jujur saya semua saya marking. 30 fire plus gold ori itu saya marking, Nasdaq saya marking. Jadi nanti saya ambil yang bagus, probabilitasnya bagus, daya dukungnya banyak.
baru saya ambil. Kalau enggak ya enggak skip. Jadi, saya akan menjadi buyer atau seller itu berdasarkan apa yang saya lihat dan apa yang saya pelajari dari setiap beritanya dan press action-nya dong. Gitu kan kita orang PA. Oke, simple. Kalau dari segi tren ini sudah terjadi sebuah kalau ya, jelas ini sudah terjadi. Yes, itu dan eh, level broken ini otomatis akan menjadi level pertama pantauan harga. Jelas seperti kuliah kemarin juga seperti ini kan formasinya. Oke, oke. Berarti di situ menandakan kalau level ini menjadi level pantau pertama. Oke, apalagi harga sudah tagging demand ini, sudah tagging demand dan ini ada bis kesukaan saya. Apa ya? Ini bentuknya seperti ini dan ada flip tentunya di sini. Dan jelas seperti yang kita pelajari di sini adalah normal price, kawan-kawan ya. Normal price. Ya ini saya memang bingung saya kalau istilah itu. Ini dalam sekolah saya dulu namanya normal price. Oke, dan ini di dalam price action bisa dikatakan cross atau pendekatan. Enak kan? Tapi kalau teknikalnya nggak tahu. Oke, jadi saya akan pantau dua label ini. Alasannya apa? Jelas label ini merupakan supply pertama dan kalau asumsi ini memang structure ini jelas kita tarik dari sini. Low, X, high rate, low. High rate lagi, low lagi. Tapi ini terjadi keseimbangan. Kayak melihat dari sepiak ini, kawan. Ini, ya, ini kalau orang yang paham pattern, ini apa? Gitu kan? Yang kayak saxophone itu, apa kayak trompetnya Israfil itu apa? Saya nggak tahu. Lihat di anu di anu sendiri-sendiri ya. Oke ya ini dan ini tak hapus saja. Nanti Pak D malah membuat orang bingung juga bingung, bingung karena Anda belum mempelajari ini. Asumsi kita, saya sebiak karena ini sudah kan ya satu bukan ini, kedua bukan tren, bukan ini membuat overload dan keduanya berketerangan. Ini akan menjadi zona saya pantau pertama yang di atas itu kedua. Kenapa kok pakai atas tadi? Ya karena ini yang kayak trompet ini kawan-kawan ya. Lalu ini nanti membuat akhirnya kan gak bahaya. Oke, tapi doa saya yang enggak jangan dah kan. Semua kan punya hak atau berdoa kan. Ya memang kalau ke sana ya enggak apa-apa. Berarti asli. Oke, Eh, saya akan bantu di situ. Jelas saya akan ambil ini lagi-lagi cerita ada personnya dong tentunya dan TP3-nya di sini. TP1 di sini dan di level break. Jadi TP di support asisten atau support di mendekat. Di level break ini shape TP-nya, TP aman untuk mengamankan race. Jadi misalkan mau kedua, mau ketiga, ya syukur rezeki kalau enggak kita enggak lolos ya. Oke ya. Itu ini ya, otomatis ingat ya, saya tetap ambil berundak CP1 itu apa itu SOP saya karena dengan PP1 itu kita lebih aman, lebih nyaman menahan dulu kan gitu. Daripada nanti sudah di sini enggak di TP itu harga kembali ke sana. Nah, tadi seharusnya tak TP, makanya itu maksud saya. Oke, dan ini maksimal targetnya di sini. Sip. Oke, kawan-kawan paham ya. Dan ini menurut saya, ini memang yang saya pelajari namanya ini supply structure.
kawan-kawan. Kenapa kalau namanya supply structure? Sering nggak tulis supply di dalam sebuah stubing dan eh, masih dalam structure. Ini namanya structure. Dan gitu kan. Namanya structure. Jadi namanya kok beda. Malah membuat saya bingung aja. Oke, itu ya. Itu dan jelas yang atas tetap saya ambil. Ya, saya akan fokus ke 65, 63. Tapi kalau memang yang mau ambil bibir bawah ya silahkan. Yang senang bibir bawah saya senang bibir bawah kawan-kawan. Yang ini tapi yang atas saya akan ambil itu ya karena memang ini apa itu lah supply atau supply structure saya akan bantu. Dan TP-nya jelas seperti tadi berundak ya. TP TP satunya ikut ini, TP dua masih kita gambar yang paling jauh. Misalkan teman-teman nanti mau keluar di sini ya enggak apa-apa. Ya. Tapi saran saya TP safety itu diambil supaya kita kalau SL enggak lolos. Jangan digeser SL plus. SL plus itu digeser setelah TP3. Nah, TP3 baru SL plus itu digeser di atas zona yang dibuat kawan-kawan. Jadi enggak semua level untuk trailing stopnya. Oke, lanjut. Cepat ini sebenarnya. Oh, ini mungkin rencana saya itu akan 30 file tak market. Mungkin bisa ada setengah jam. Kebanyakan yang setengah jam. Kayak tak buat panjang itu ya supaya jelas. Hmm? Ucat? Yes. Ucat gimana Ucat? Oke. Pertama saya akan menjadi buyer atau seller. Ya, sedangkan harga ini sudah buka pintu. Oke ya. Nah, jadi supply ini merupakan apa itu zona profitnya buyer, maka ini sudah dibuka kawan-kawan. Pintunya mana? Ya pintu berikutnya supply atas sebagai zona profit. Ini bukan memang bahasanya seperti itu. Jadi berarti bukan mengadang-adang. Jadi kalau seperti itu kita itu akan bermindset tidak selalu sell di supply dan tidak selalu buy di tetap berdasarkan reaksi secara PA-nya, secara stakernya. Apa yang kita lakukan? Pertama, stakernya mengatakan, oke ya, gaji. Oh, ini hack, higher low, dan break membuat higher hack. Oke ya, break membuat higher hack dengan asumsi turunnya itu. Baik, entah pullback di sini, entah pullback di sini kalau ditanda itu sebagai tadi apa itu diamondnya struktur diamond dalam struktur kayak ini sampai di dalam struktur bisa di sini aja nggak apa saya ya biar dengan asumsi harga akan membuat apa itu higher low dan break membuat higher high. Ya kan oke enak kalau gambar enak kalau entry udah semua japa mantra itu dipakai seperti tadi. Gimana toh misalkan apakah atas itu toleransi dengan risknya dan TP-nya. Oke, sip, saya tetap bumper. Dan di bawah itu biasanya kalau mayor bar itu hanya tak tambahin total 7 pip kawan-kawan. Karena splitnya itu misalkan 2 atau 1,8 tak tambahin secara untuk level entry-nya tak tambahin 2 dan bisa dilihat ATR bla 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 tapi saya nggak ingin ribet lah SLTP biarin yang penting acuan saya itu karena apa sesuatu yang berhasil itu hanya akan bisa di apa itu hanya bisa tercapai di saat kita berulang-ulang mengerjakan SOP secara konsisten jadi bukan berarti ini kok SOP-nya B terus ganti hasil saja itu enggak akan berhasil. Jadi sebuah konsisten itu perlu karena dengan konsisten itu kita disiplin. Oke, di sini jelas mungkin TP1 tak amankan dulu satu layer, layer keduanya ke TP3 atau TP2. Silahkan style masing-masing ya. Oke, di sini karena ini pintu biasanya normal
normal price ini sampai itu 80 sampai 75%. Jadi saya akan TP di sini. Di sini pertama ini ya dari ini sudah ini mungkin 80% yang di sini kita ya sampai sana nggak apa-apa. Pokoknya patokannya supply itu sebagai zona profit. Oke, dan lanjut. Bila momentum nanti masih kuat, berita masih mendukung, tidak menutup kemungkinan akan ke pintu atasnya sebagai mana itu supply, di mana itu bahkan TP3, dan di situ kebetulan sebagai zona profitnya bahaya. Oke ya kawan-kawan ya, jelas ya, harusnya jelas. Ini enak. Yang terakhir, yang paling favorit, paling favorit. Ini tidak memandang usia, nggak memandang gender, pokoknya paling seneng sama yang namanya besi kuning. Oke, betul. Dan semua bercita-cita untuk kaya. Oke, ayo lanjut. Kita ke besi kuning, kita ke TM-nya dua. Eh, yang nggak mau dompet, Pak. Ya, saya juga mau profit, ya kan? Kalau nggak profit ya makanya kalau nggak profit biarnya duitnya nggak hilang banyak dikasih itu SL ya sambil guyon ya kawan-kawan. Jangan ada yang merasa kena. Ada memang orangnya gitu. Oke, seperti biasa, kalau ke saya selalu memproyeksikan. Saya mengamati dia. Ya, Demen ini sudah menjadi berwarna tidak kuning lagi karena ini sudah broken ini. Dari PCP ini bukan PCP ini bukan. Biasanya PCP balik iya ini memang PCP tapi kalau ini lower deck sudah dibuat dan membuat ya kayak gitu loh sama saja jangan merasa membuat musik dan ini jelas di sini kalau proyeksi atas pintu ini atau zona profit ini juga zona profit ya kan kalau zona profit ini sudah kebuka tidak berkembang ke dan kalau turun jelas seller zona profitnya deh. Oke, tapi kalau saat ketemu Pak di dalam edukasi kan kalau ngomong zona profit udah Pak. Oke, ya seperti yang kutip di depan memang market ini belum belum punya arah yang jelas ya Pak. Maka saya sarankan jangan trading panjang. Oke, cukup dari sini start. Low, high, higher low, higher high, bukan buat lower low ya contoh ya jelas ya lower low lower hack lower low lagi dan ini jelas membuat banyak oke ini jadi pertanyaan kan akhirnya makanya nggak boleh berkacamata kuda jadi di sini kalau saya boleh ngomong ya trading plan jenengan ya trading plan jangan boleh plan saya juga trading plan saya ini hanya akan saya supaya kita tidak ngotot hanya untuk mencari. Oke, ini ya si buyer kawan. Si buyer ini dengan broken ini buyer ini memandang ini masyarakat agak ya si buyer. Buyer akan mendemen ini pintu dibuka ya kan pintu dibuka koreksi atau retrace baik untuk menuju pintu ini kacamata. Ingat ada seller juga yang mempunyai pandangan ini dan juga tidak boleh disalahkan. Ini swing high, ini swing di dalam sebuah swing ini mungkin dari kacamata dari naik di sini itu masih kolektif, oke? Bahkan naik di sini juga masih kolektif, itu loh.
Jadi seller juga memandang, oh kenaikannya ini hanya sebuah pullback, saya akan mengambil label-label ini. Oke? Ya karena ini jelas Dad mengatakan itu, makanya itu alasan. Tren itu belum jelas. Kalau tren sudah dijelas, sebenarnya buyer dan seller itu enggak ada. Adanya ya hanya akan menjadi buyer dan akan menjadi seller. Kalau khusus formasi seperti ini, buyer punya sudut pandang, seller punya sudut pandang, dan sama-sama kuat alasannya. Oke? Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Jadi ayal-ayalan di dalam market itu sebenarnya lucu. Ya, sebetulnya foto SL kabeh. Oke, yes. Eh, saya pribadi akan tetap saya komitmen dengan proyeksi saya yang saya buat. Pertama saya akan mengamati supply ini ya. Oke, supply yang ada misalnya mau level. Ini supply-nya, ini levelnya. Tapi kalau saya tetap tak ambil bibir bawah. Oke, ingat kawan-kawan, supply ini agak meragukan ya. Nah, ini agak meragukan. Kok tahu Pak Din dari segi base-nya ya. Dari segi base-nya saya sendiri itu agak ragu. Dan makanya saya mungkin kalau saya di situ itu kayaknya enggak lah. Kalau sampean mau sel di situ ya boleh, tapi targetnya pendek aja. Kalau saya di sini itu ini ya, FTR kecil ini yang kan itu harus di break. Misalkan errornya masuk enggak? Kalau masuk ya enggak apa-apa. Ini break, retrace, nah, ini masuk sampai di sini. Mana ambil enggak ambil, berarti wong biasanya 30 pip, 10 pip saja sudah huri. Ya ambil gitu ya. Kalau pada enggak. Jadi saya lebih seperti SOP saya tadi. Sapre merupakan zona profitnya baik. Saya tunggu ini dibuka dulu. Ya. Jadi, assalamualaikum dibuka, gitu ya. Salam, dibuka. Sampurasun dibuka. Oke, baru turun. Nah, ini baru turun tunggu. Tunggu mencari peluang secara PA-nya jelas. Ini kirinya ada PCB. Ini kirinya ada PCB. Jadi mungkin bisa di sini, mungkin bisa di bawah. Oke ya, ingat ya. Jadi, tapi kalau ini sudah diberikan, saya tetap ambil pertama di atas ini untuk bel. Ini ya, ini yang saya. Kalau yang ini monggo silakan, tapi tak wanti-wanti dulu. Targetnya pendek saja. Jangan mikir ini terus ke sini. Sakit. Ya, nggak jadi profit nanti. Terus lanjut, otomatis diamond bawah akan menjadi level pantau pertama. Diamond tengah maaf saya yang akan diproyeksikan. Jadi di sini ini akan saya entah pintu ini dibuka dan tidak, bahasanya lainnya. Kalau pintu ini syukur-syukur dibuka, saya akan target atas. Tapi kalau itu nggak dibuka dan harga itu cenderung turun. Kalau, kalau yang sel ini malah bisa sampai sini kalau kuat, ini saya akan manfaatkan. Di sini di atasnya ada ini ada CP kawan-kawan dan ini PCP. Dan diamond ini juga nggak diamond kaleng-kaleng dan ini ada juga label ignore kan. Jadi ini diamond ini sebenarnya label ignore juga secara PA. Ini ada LS yang di ignore atau dilupakan atau diabaikan. Karena lebih dipanggil itu kayak orang nggak kenal itu. Dan akhirnya oh kenal ternyata diingat-ingat akhirnya diambil diteken itu bahasa penyampaian PA-nya itu kalau saya. Oke, ya kan? Ya, oke, sini ingat TP-nya tetap buka. TP pertama di pintu bila kebuka sama rule-nya kan. Tip. Dan di sini saya masih di atas di sublet structure itu dan di situ jelas sebagai pintu atau zona profitnya buyer. Tapi karena ini sebuah last likuiditas, saya akan menjadi seller di sini.
Boleh toh? Boleh. Jadi saya lebih sibuk sejenak. Oke, kalau ini nggak diperlukan ya, ya terus ingat sana. Oke, ada yang DM saya, eh, apakah gue masih bisa ATH lagi, Pak D? Saya langsung nggak jawab sih. Misalkan saya mau jawab, oh berarti Anda ke plotting. Biasanya orang tanya karena sudah ke plotting. Plotting minus atau hampir MC. Kalau Pak D gelap mau jawab masih itu langsung injek. Enggak, saya nggak punya kewajiban untuk menjawab. Oke, diamond bawah kawan-kawan ini level ignore dan level penting ini. Lihat. Makanya saya ulang. PA itu melihat harga. Banyak panah itu bukan simbol dari sebuah keraguan. Jadi banyak panah itu karena kita tuh ingin melihat reaksi di sini. Gitu kan? Oke? Oke, kalau nanti kita memang masih diberi sebuah konfirmasi dan diamond ini memang jebol kawan-kawan, nah, baru saya di sini. Sip, dan Anda tahu toh akan berbuat apa di sini. Oke, kok malah diberi pertanyaan Pak Trian. Yo, jelas lah. Oke, yes. Ini sebagai ekstrimnya dari sebuah swing. Kalau ini nanti jebol ya tahan sampai di sini. Kalau enggak ya B tipis-tipis di sini. Oke, itu dari Pak D. Semoga bermanfaat yang Pak D sampaikan yaitu antara EU, BBUSD, Audi USD, USD CAD, dan Gold tentunya. Semoga bermanfaat. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.